Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu soal. Adapun soal pengaturan jam kerja sama apa lagi? Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Dari SMK 4. SMK 4. Tadi bareng? Enggak. Beda. Oh beda. Kenal sama ini? Kenal. Hah? Kenal. Ini SMK 1. Hah? SMK 1. SMK. Kowe? SMK 4. Oh ini SMK KB? Oh. Kamu juga tahu demonya apa? Nggak tahu, Pak. Tenang nih. Beneran, Pak. Apa berangkat ke demo itu yang ajak siapa? Habis UTS itu kan gabut, Pak, mau ngapain nggak tahu, terus keliling-keliling terus melipir ke situ. Loh, UTS-nya di mana? Di rumah UTS di rumah. online. Oh, UTS online. Terus metu. Terus ikut demo. Perbedaannya tidak ada dari rapat konsultasi pengganti BAMUS yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, sehingga kami meminta persetujuan untuk dapat diteruskan ke tingkat 2. Bisa Interupsi disepakati? pimpinan, interupsi pimpinan. Pimpinan, Ya, gimana Pak Irwan? terima kasih. Jauh ini pimpinan penuh perjuangan hadir di ruangan ini di tengah COVID-19. Terima kasih atas kesempatan. Tadi 9 fraksi sudah menyampaikan. Tolong Pak, nama nomor anggota daerah pemilihan. Terima kasih. Nama Irwan A568, daerah pemilihan Kalimantan Timur, fraksi Partai Demokrat. Tadi 9 fraksi telah menyampaikan pandangannya pimpinan, dan kami melihat sebagian besar fraksi menyadari adanya penolakan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Sehingga pada kesempatan ini kami menegaskan kembali bahwa fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Baik, Sabar. Dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini Pak menjadi Irwan, saya minta substansinya apa? substansinya undang-undang ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, Bob. Undang-undang ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, bahwa pembahasan di tingkat pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah ada di dalam rapat kerja, rapat panja, rapat timus dan timsit dan lain sebagainya. Dan pembicaraan di tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah menyampaikan. Jadi apa yang telah menjadi bagian dari fraksi Partai Demokrat? Airlangga geram. Kami tahu siapa yang membiayai demo buruh. CNBCindonesia.com. Pemerintah membuka suara terkait gerakan demo buruh dan pekerja yang sudah berlangsung sejak Selasa 6 Oktober sampai hari ini Kamis 8 Oktober. Pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut. Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayai. Sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat, ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV Kamis 8 Oktober. Menurut Airlangga, orang di balik layar yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. Di tengah pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di balik layar ini tidak ikut dalam demo. Oleh karena itu, sponsor dari aksi massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dipantau oleh pemerintah. Pemerintah pun, kata Airlangga, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, mengingat aksi demonstrasi melibatkan banyak orang akan berbahaya untuk keselamatan semua masyarakat di Indonesia. 153 perusahaan antre masuk RI usai Cipta Kerja. Siapa saja? Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, pemerintah mengklaim ada 153 perusahaan yang antre masuk ke Indonesia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 153 perusahaan tersebut kemungkinan merupakan industri yang bergerak di sektor manufaktur. Airlangga pun optimis Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya memiliki ekonomi yang besar, tentu akan dilirik oleh perusahaan asal luar negeri. Ini merupakan momentum agar Indonesia bisa menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri. Dengan adanya trade war Cina dan Amerika Serikat, di mana produk-produk Cina mendapatkan bea masuk 25% sampai 30%, mereka melihat mestinya ada negara lain di ASEAN dengan ekonomi terbesar adalah Indonesia. Jelas Airlangga dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV Kamis 8 Oktober. Indonesia punya supply chain yang cukup bagus, plus Indonesia punya domestic market. Jadi untuk Cina plus one, satu negara ini diharapkan bisa ditarik oleh BKPM untuk investasi ke Indonesia, kata Airlangga melanjutkan. Airlangga memaparkan daftar perusahaan secara rinci data ada di Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM. Namun untuk sektor-sektornya adalah manufaktur, otomotif, dan petrokimia. Yang kita tunggu adalah sektor padat karya yang menyerap banyak lapangan kerja, imbuhnya. Dia yakin dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan makin banyak perusahaan asing yang masuk Indonesia, sehingga lapangan kerja makin banyak tersedia. Kita melihat sebagai contoh di Bintan ada kelas menengah masuk ke Bintan, Batam. Karimun menawarkan 5 tahun sewa gratis dari AS modifikasi kendaraan dan sektor yang merupakan komponen elektronik, kata Airlangga. Jika dilihat berdasarkan skala prioritas, Airlangga mengakui pemerintah tidak akan anak emaskan satu sektor dengan sektor lainnya. Terpenting dalam memberikan ruang untuk meningkatkan investasi. Pemerintah akan menyesuaikan juga dengan situasi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah tidak pick champion, tapi sektornya pertanian, kelautan, dan perikanan, SDM, kemudian perumahan, dan tentu sektor yang sifatnya suportif. Misalnya untuk mendorong angka sumber daya manusia bisa ditingkatkan, jelas Airlangga. Sektor pendidikan akan menjadi prioritas bagi pemerintah terutama di saat seperti ini. Pos pandemi ini kebetulan jenis pekerjaan akan berbeda, maka soft infrastruktur diperlukan agar ekonomi kita bangkit, tuturnya. Demi